وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وأولياء والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين خصوصا مصنف تفسير القرآن العظيم تفسير سورة ياسين للشيخ أبا مزاده الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali dapat melanjutkan taklim rutin kita Jumat subuh tiap 2 Jumat sekali. Dan alhamdulillah setelah kita sempat libur selama 5 bulan kurang lebih ya, kita lanjutkan kembali karena libur kita cukup panjang, cukup lama ya. Alhamdulillah karena taklim subuh ini beda dengan taklim waktu-waktu yang lain, maka dikatakan subuh itu adalah waktu yang paling mulia. Bahkan sholat subuh saja, inna sholat al-fajri kana masyhuda. Sholat subuh itu langsung disaksikan oleh para malaikat. Bahkan 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya dunia beserta isinya. Jadi kalau mau jadi orang kaya itu 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya dunia wa ma fiha, dan semua yang ada beserta isi dunia itu balasannya. Maka saya himbau ya para bapak ibu saudara semua, seandainya tidak bisa berjamaah ke masjid, apalagi ibu-ibu ya ibu-ibu kan sholat di rumah tuh ya, atau mungkin bapak-bapak yang nggak keburu sholat jamaah ke masjid, sholatnya di rumah. Usahakan sebelum sholat subuh laksanakan sholat qobliyah subuh. Qobliyah itu karena balasannya dunia beserta isinya. Amin. Bahkan walaupun sudah rada kesiangan, rada ini mah belum siang banget. Misalkan surutnya itu jam 6, kalau sekarang surut jam 6:03 ya, tuh di TV kita ada monitor tuh. Jadi masjid kita udah kayak bandara, ada laporan penerbangan gitu, waduh ada toko saya langsung ada pilotnya tuh ya. Maka kadang-kadang maling mau masuk masjid kita takut. Kenapa? Dikirain ada yang lagi nonton TV. Hidup terus kan kalau malam ini ya, karena kan bergerak, dikira ada yang lagi nonton TV, malam nggak bisa masuk.
Jadi walaupun rada kesiangan suruh jam 6 kurang 3, setengah 6 baru bangun nih. Misalkan jam setengah 6 baru bangun, waduh rada kesiangan nih. Sebelum sholat subuh laksanakan sholat qobliyah subuh. Karena pahalanya gede, dunia beserta isinya. Amin. Jadi walaupun rada-rada kesiangan nggak bisa jamaah bareng, usahakan qobliyah subuh dulu. Terutama ibu-ibu di rumah yang nggak berjamaah sama lakinya, ya. Jadi qobliyah subuh dulu. Ya subuhnya 2 rakaat, qobliyahnya 2 rakaat. Itu pahalanya gede. Termasuk orang yang ngaji subuh pahalanya lebih besar ketimbang ngaji pada waktu-waktu yang lainnya. Amin ya rabbal. Makanya kegiatan masjid kita mengadakan taklim Jumat subuh. Jumatnya sayyidul ayam, ya Jumatnya saja sudah rajanya hari, ditambah subuh waktu yang paling mulia, maka pengajian kita insya Allah pengajian yang sangat dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal. Dan alhamdulillah pengajian kita ya bukan cuma dari lingkungan Al-Fatah saja, ya. Ada dari As-Salam, ada dari Al-Jihad, ada juga dari lingkungan karya bakti. Ustaz Jun ini amil, ini amil dulu asistennya Amil Salbini, Ustaz Jun. Sekarang menjadi amil sendiri. Iya, dia mah kalau mandiin mayat, palanya dia nggak basahin. Iya, mandiin mayat, palanya nggak dibasahin, termasuk berani. Kalau amil lain mindahin kuburan nggak berani mindahin kuburan. Kalau dia mindahin jenazah berani. Amil lain mah mindahin kuburan nggak berani. Gimana kuburan dipindahin? Ya kan. Terima kasih buat jamaah dari Darul Makmur juga insya Allah ada, alhamdulillah. Ya. Baik, kita lanjutkan taklim kita. Masih ingat yang ditandai sampai halaman berapa? Halaman 13. Baris yang ke dari bawah baris yang ke berapa? Baris kedua. Alhamdulillah ya. Waduh udah 5 bulan tapi masih ada tandanya ya. Itulah. Kalau ngaji pakai catatan ya insya Allah ada. Jadi kita masih membahas tentang firman Allah dalam surah Yasin yang berbunyi, masih ingat kalimatnya? Firman Allah yang berbunyi tentang, masih ingat? Nama apa dia? Lalu perumpamaan. Irja'al mursaluna in arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azazna bitsalits faqalu inna ilaikum mursalun. Jadi masih bicara tentang utusan dari Nabi Isa. Nabi Isa punya umat namanya kaum Hawariyin yang diutus untuk mengislamkan seorang raja di sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Intik. Ingat kan ya? Intokia, ya kan? Intokia. Diutus 2 orang, ternyata 2 orang itu dipenjara, lalu diutus orang yang ketiga bernama Sampun. Nah, itu ujian semesternya belum lulus. Bernama Sampun ya. Yang ngaji kita mah nggak harus jadi pintar, nggak harus jadi apa, nggak harus jadi hafal ya semuanya. Tapi kita ngaji berkah ya, dapat pahala banyak. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lanjutkan. Jadi ini masih membahas tentang, kita ulangi dulu dari dari halaman 13 baris yang ke-5 ya. Baris yang ke-5 dari bawah, diulangnya aja dulu ya, biar nyambung. Tsumma qala Samun wa ma ayatakuma qala
ainai, gitu ya, kajabhati fama. Jadi masih menceritakan tentang ya, raja ngomong ada 2 orang yang ditangkap. Kemudian katanya orang ini mengajak kepada Tuhan yang Esa. Ya. Kemudian Sabun berkata, Tuan Raja, kalau memang dia demikian, coba datangkan kemari. Suruh orangnya kemari. Kemudian ditanya oleh Sampun, man arsalakuma ilahuna. Ulang-ulang dulu di atas ya. Siapa yang mengutus kamu kemari? Padahal Sampun tahu kalau 2 orang ini adalah teman dia. Teman dia utusan Nabi Isa. Sementara si Sampun juga utusan Nabi Isa. Cuma Sampun ini mah ustadznya, saya katakan begitulah. Dia mah gurunya. Siapa yang utus kamu? Apa jawab dia? Qala Allahul ladzi khalaqa kulla syai'in wa laysa lahu syarikun. Allah yang mengutus kami. Kalau begitu, tsumma qala Sampun berkata, sifal lana sifatuhu. Wahai 2 orang pemuda, kalau yang mengutus kamu adalah Tuhan, sebutkan sifat-sifatnya kepada kami. Ditanya, innahu yaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid, katanya. Allah Tuhan saya itu yaf'alu ma yasha', berbuat apa yang Dia kehendaki di luar logika manusia. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Tuhan saya mau berbuat apa aja gampang. Wa yahkumu ma yurid, dan Dia akan menghakimi siapa yang dikehendaki. Summa qala Sampun ngomong lagi. Jadi Sampun itu nanya atau menghakimi 2 orang tadi, sebenarnya mah biar raja ini tahu kehebatan 2 orang ini. Kalau kehebatannya semua keluar, raja kan akan takjub. Sebab salah satu fungsi mukjizat adalah membuat orang-orang yang tidak beriman jadi beriman. Maka ada mukjizat. Orang itu kalau punya sesuatu di luar logika, punya kekuatan yang hebat, orang kagak bisa, orang pasti pada ngikutin. Betul. Contoh. Misalkan saya ngajar, nih hari ini ngajar, kemudian saya ngomong, kalau saya tunjuk lampu ini maka akan mati. Wah, maka dianggap sakti. Insya Allah 2 minggu lagi banyak anak muda yang pada ngaji, belajar kesaktian gitu. Kan gitu ya, karena saat makanya para wali jalan di atas air, dia orang takjub, sorban dikubur begini terjadi puting beliung, maka termasuk laki kita sakti, tangannya melayang, langsung merah pipi, sakti itu. Mudah-mudahan menjadi gambar sakti. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa tanda-tandanya? Kalau dibilang Tuhan itu hebat, ya. Maka kalau seandainya pengen tahu tanda-tandanya, Tuan Raja pengen apa? Ditantangin. Kalau emang Tuhan mau hebat, buktiin. Maka dibalikin, Tuan Raja pengen apa? Akhirnya apa? Ya, Pak Amar Maliku hatta jauh gulamun musil ainaini. Diambil seorang anak yang buta, matanya tidak ada lubang matanya. Matmus ainaini. Jadi diambil seorang anak yang matanya itu rapat. Wa maudi'u ainaini kajarhati fama. Tempat matanya enggak ada, bagaikan jidat semua. Kalau bahasa kita apa itu? Mukanya rata. Tuan Raja pengen apa? Pengen bukti. Diambil itu seorang anak yang kagak punya mata, tempat matanya rata. Nah, ini buat kesaktian nih, biar Tuan Raja tahu kan.
diambil tuh zalayaduni rabbahuma. Yang dua baris kedua dari bawah ya. Zalayaduni rabbahuma hatta ansyaqal maudul basar. Kemudian keduanya berdoa. Jadi raja bilang, kalau Tuhan lu hebat, coba sembuhin anak ini. Matanya nggak ada, tempat matanya nggak ada, coba bikin jadi cakep. Kemudian doa tadi berdoa. Biasa kalau mau berdoa itu ada trik-triknya. Ya ditambah-tambahin ya, kalau bahasa utama. Kalau orang kesaktian mah apa? Buat apa namanya? Kerak-kerak bulu cantik pada nyangsang. Dia berdoa kepada Allah. Hatta ansyaqal maghribil basar, sehingga dari muka yang rata tadi sebelah kiri kanan keluar lubang mata. Ini doa. Tentu ini mah sudah Allah punya kehendak kan nanti ya. Keluar lubang matanya kiri kanan, aneh. Fa akhadha buntuqataini minat tayr. Tanah. Diambil tanah, dibulet-buletin tuh, dibikin kayak mata dari tanah. Sudah dibikin dari tanah, fa wada'ahuma di halaman 14-nya. Fa wada'ahuma fi hadaqataihi. Kemudian tanah tadi ditaruh di tempat mata yang bolong tadi. Ini kan di luar logika ya, di luar logika. Apa yang bisa begitu? Ya, kita mengaji aja, nggak usah nyelidiki, ntar kepo lagi. Apa yang begitu diselidiki? Hanya ujung-ujungnya tolong para habib tolong dites DNA. Repot amat kan kita. Habib tes DNA kita. Ya, repot juga kalau gitu ya. Jadi dibikin mata-mataan dari tanah. Udah dibikin mata-mataan dari tanah, ditaruh kayak orang bikin patung gitu, kayak orang bikin mainan, ditaruh di lubang mata tadi. Fasarata muqlataini yabsuru bihima. Tiba-tiba setelah ditaruh di tempat mata tadi, maka kedua mata tadi muqlataini yabsuru bihima, terbuka dan bisa melihat dua matanya. Allahu Akbar. Itu anak buahnya Nabi Isa. Salah satu keistimewaan Nabi Isa paling tidak bisa menghidupkan orang mati, bisa memelekkan orang buta. Nah ini termasuk nih umatnya, namanya kaum Hawariyin, 12 orang. Maka kaum Hawariyin ini dijadikan lambang sebagai lambang Muhammadiyah. Tahu lambang Muhammadiyah? Termasuk Ustaz Ma'mun juga bikin lambangnya dari Muhammadiyah itu. Ustaz Ma'mun itu sebenarnya lambangnya Muhammadiyah itu. Lambangnya ya, yang matahari itu ya namanya. Ada berapa sinarnya? 12. Sinar matahari 12 Muhammadiyah. Matahari yang bersinar putih bersih lagi cemerlang dengan memancarkan cahaya sebanyak 12. 12 itu adanya adalah lambang dari kaum Hawariyin. Nah, itu sejarahnya tuh. Nah, kalau beda dengan Nahdlatul Ulama beda nanti. Allahumma shalli ala Muhammad. Tiba-tiba anak tadi bisa melihat lagi. Fa'ajabal maliku, maka raja tertakjub-takjub. Fa'ajab, takjub. Apa takjub itu? Terheran-heran, kaget. Faqala Syamsul lil malik. Kemudian Syamsul ngomong kepada raja tadi, in sa'alta min alihatika hatta tasna'a san'an mithla hadza. Dibalikin nama Syamsul. Tuan Raja, apa yang Tuan Raja terbukti? Tuan Raja minta terbukti. Ini anak mukanya rata, keluar mata, kemudian dibikin dari
tanah bisa ngelihat. Sekarang saya tanya Tuan Raja, alihatika hatta tasna'a sam'a mithla hada, apakah Tuhan Tuan Raja bisa kayak begini? Dan begitu dibalikin. Dua orang pemuda ini bisa menghidupkan, bisa membuat mata sampai bisa lihat. Apakah Tuhan yang Tuhan sembah bisa bikin kayak begini? Dibalikin. Raja diam aja. Fayaqulu laka syarab wala lihatika. Kalau memang bisa, tentu Tuhan syarab itu mulia dan dianggap sebagai Tuhan yang mulia. Tapi Raja faqala al-malik, Raja ngomong, ya Samun, laisa li anka sirru maktumun anna ilahana alladzi na'budu la yasma'u wa la yanfa'u. Samun, laisa li anka sirru maktum, Tuhan saya mah nggak bisa kayak begini. Kata Tuan Raja, ana ilahana, sesungguhnya Tuhan kami, alladzi na'budu yang kami sembah, la yasma'u, ora iso ngrungokno, nggak bisa mendengar. Tuhan saya mah nggak bisa dengar, wala yanfa'u, nggak bisa ngasih manfaat. Tuhan saya yang saya sembah mah diem aja, saya ngomong apa kayak diem aja. Maka Umar bin Khattab sewot disembah lama seharian sampai lapar, diprotes tuh Tuhan, diprotes, dimakan dah. Habis Tuan Raja, kenyangkanlah kami lapar, berikan kami kenyang. Sampai seharian sembahyang nyembah kenyang, dia potong hidungnya, dia makan Umar bin Khattab. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuhan kami nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, nggak bisa ngasih manfaat. Kemudian wa kana sampuna idza dakhala al-maliku ala asnam. Nah, kemudian Samun masuk bersama raja tadi alal asnam, ke tempat berhala-berhala. Jadi diajak tuh yang namanya Samun ke tempat berhala-berhala Tuan Raja asnam. Yadkhulu bidukhuli wa yusalli katsiran, tapi di tempat berhala itu Sampun yusalli katsiran, sholat banyak. Dikirain orang Sampun ngikut ke tempat sembahyang Tuan Raja mau jadi kafir. Ternyata di sana Sampun berdoa, kemudian sholat, wa tadarau hatta sanu ana Sampuna ala millatihim, sampai dikira Sampun itu ngikut sembahyang, padahal Sampun sedang sholat. Rupanya Tuan Raja masih nggak percaya juga. Faqala al-malik, Raja tadi ngomong lagi, li Rasulullah ini kepada dua utusan. Orang itu Pak Bu, kalau memang udah hatinya tertutup, ditunjukin apapun tetap kagak bakal beriman. Betul? Orang tuh gitu. Orang kalau hatinya udah mati, jangankan dinasehatin, udah dibuktiin, masih juga kagak percaya. Kagak percaya. Jangankan baru dinasehatin, lu mah ngomong doang. Ustaz Sahroni mah ceramahnya ngomong doang. Iya, masa nonjok. Jangankan cuma diomongin, kan kita ngomong gitu ya, lu mah kagak percaya kalau dibilangin, entar dikubur diseksa lu, diseksa. Masa iya sih ada siksa kubur? Nyiksanya kayak apa? Orang jenazah juga pakai tidur, pakai nyiksa kan berarti kan berdiri, lagi pedaman berdirinya segede apa? Masih aja nggak percaya. Nah ini sama Tuan Raja ini, udah dibuktikan masih nggak percaya. Dia ngomong lagi kepada dua utusan tadi, in qadara ilahuma allati na'budanihi ala ihya'il amwat amana bihi wa bikuma.
raja ngomong lagi, wahai dua utusan, kalau memang Tuhan yang kau sembah itu hebat, ala ihya'i amwat, bisakah Tuhanmu menghidupkan orang yang mati? Nah ini mukjizatnya Nabi Isa, bisa menghidupkan orang mati. Ternyata mukjizat Nabi Isa itu turun kepada kelebihan yang dimiliki Raden Rahmatullah atau Sunan siapa? Raden Rahmatullah Sunan siapa? Sunan Ampel. Oh lupa, 2 minggu udah lupa ya pada sebabnya. Kalau dapat orkes suaranya lupa itu. Sunan Ampel yang berdoa agar seorang merbot masjid yang mati hidup lagi, merbotnya bernama Mbah Soleh yang matinya 9 kali. Udah lihat teman makannya semua ya? Terbukti belum? Ada berapa makamnya? Ada 9. Ada 9. Makanya Pak RT Eman apa nggak mau mixer dia? Dia pengen lama-lama di situ. Ayo Pak RT Eman, pulang ayo udah jalan. Ya berdoa lama. Kata Pak RT Eman, mudah-mudahan saya mati 9 kali. Saya kan merebut juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ada buktinya, jadi bukan cuma cerita. Kata raja, kalau memang Tuhan lu hebat, kan udah bisa bikin mata sampai bisa melihat. Bisakah Tuhan engkau menghidupkan orang yang mati? Tuh, ditantang lagi, dibuktiin. Dulu kan raja-raja kan begitu. Wahai Sunan Giri, kalau memang Tuhanmu hebat, kami sedang meminta hujan. Bisakah Tuhan menurunkan hujan? Kan ada gitu ya. Dia minta hujan itu disiksa, masyarakatnya dicambuk-cambuk biar minta hujan. Tapi sama Sunan Giri berdoa kepada Allah, dia pegang tongkat, tongkatnya dituncebin tuk ke sebuah batu, keluar air. Itu wali. Kita kan wali, tapi kita makan wali murid. Wali murid. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa nggak Tuhan mau menghidupkan yang mati? Kalau bisa, amanah bihi, kami akan beriman, kata raja. Kalau 2 utusan tadi yang masih temannya sampai ngomong, kalau ilahuna qadirun ala kulli syai'in. Wahai Tuhan Raja, Tuhan kami mah qadirun, maha berkehendak. Itu mau urusan gampang, kata dia. Ala kulli syai'in, maha berkehendak atas segala sesuatu. Ya. Faqala al-malik, maka raja berkata, inna hahuna mayitan mata mundu sab'ati ayam. Kata raja begini, ini ada orang meninggal mata mundu sab'ati ayam, matinya udah 7 hari. Ada orang mati bu. Ini ada orang mati udah 7 hari. Kenapa belum dimakanin? Wa ini akhartuhu walam adfanhu hatta yarji'a abuhu. Orang ini mati udah 7 hari, sengaja belum dikuburin. Kenapa? Hatta yarji'a abuhu, nunggu bapaknya pulang. Jadi ada jenazah yang udah 7 hari mati, ya, belum dikuburin. Karena nunggu orang tuanya datang. Kalau belum datang ya orang tuanya, saya belum kuburin, kata raja. Maka apa maunya raja? Ya. Wa kana abu ghaiban, karena bapaknya itu kagak ada, faja'u ila mahiti. Nah, kemudian didatangkan mayat tadi. Wa qad taghayyara launuhu. Ternyata mayatnya taghayyar. Apa taghayyar? Udah berubah. Launuhu apa laun? Warnanya. Air 2 kulak nggak akan jadi najis
kecuali telah berubah launuhu, ta'muhu, rihuhu, rasanya, warnanya dan baunya. Ini laun. Diambil jenazah, warnanya udah berubah, mungkin udah biru kali ya, udah apa ya, udah busuk kayak apa gitu ya. Diambil jenazah, udah berubah warnanya. Faja'ala yad'uwani rabbahuma alaniyah. Kemudian dua orang tadi berdoa lagi kepada Allah. Tapi berdoanya alaniyatan, dalam keadaan hening. Tuan Raja, saya berdoa dulu deh. Saya minta tempat, saya minta tolong disterilkan, saya berdoa kepada Allah. Alaniyah, sepi. Kalau tadi kan ramai itu langsung ramai, ini sepi. Berdoa kepada Allah, waduh, ini taruhannya nyawa. Ini kalau pengen sanggup mati dipanggil di urusan. Dia berdoa kepada Allah, ternyata doanya wajah ala sampunu yad'u rabbahu sirra, dan juga si Sampun diam-diam ikut berdoa. Sampun kan tadi Ustaz dia dulu dia. Ternyata Sampun ikut berdoa. Jadi kan bukan cuma berdua, tapi bertiga. Ya, gurunya langsung turun. Pak, ini urusannya nyawa ini. Urusan begitu kan kayak begitu. Ya, misalkan Ustaz Ma'ruf musil Medi di kampung. Musil Medi yang berdua Ustaz Mulyadi. Musil Medi di kampung. Wah, ternyata datang lagi Medi lebih gede, rajanya jin. Ditelepon, Ustaz kemana? Di Pamijahan. Bisa nggak Ustaz dari sini ditransfer? Nomor rekeningnya berapa? Maksudnya apa? Tolong ini, ada begini. Nah, diam-diam di sana di Pamijahan, contoh, saya ngikut berdoa. Ngikut berdoa. Sama Sampun diam-diam ikut berdoa. Jadi berdoa tiga sama Sampun. Apa yang terjadi? Faqama mayyitu bi'idnillahi ta'ala. Tiba-tiba mayat tadi bangun berdiri bi'idnillahi ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu. Masya Allah, hidup tuh mayat langsung hidup. Kurang aja dah bangun bergerak. Orang-orang itu pada kaget. Mayatnya bangun dengan izin Allah Ta'ala. Faqala, mayatnya ngomong. Mayatnya langsung tahu ceritanya Nabi Isa yang ibunya Siti Maryam itu dianggap sebagai orang yang hamil di luar nikah. Ya kan gitu ya? Sampai Nabi Zakaria bilang, Siti Maryam perempuan suci, dia gak pernah berzina. Tapi kata orang-orang, Zakaria, kalau memang Maryam perempuan suci, kenapa belum nikah kau udah hamil? Kenapa Maryam diumpetin? Ya kan diumpetin kan? Kenapa? Malu karena belum nikah udah hamil. Tapi kan hamilnya bukan karena orang, karena Allah. Sekarang juga banyak begitu orang belum nikah udah hamil. Di Maryam, ya Allah. Ditaruh diumpetin di mihrab. Kata Nabi Zakaria, kalau ente nggak pada percaya, entar kalau anaknya lahir, tanya anaknya. Dia kata jamaah, masa iya bayi ditanya? Tanya. Akhirnya apa? Setelah Isa lahir, ditanya dengan izin Allah, Isa bisa ngomong, saya bukan anak haram, ibu saya bukan penzina, ibu saya nggak pernah dinodai, tapi ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih mukjizatnya termasuk ngomong itu jenazah mayat bangun ngomong. Kalau di kampung kita ada orang kayak begitu, waduh, heboh ya. Mayat ngomong. Apa yang dikatakan oleh sang mayat? Ya, ini qad mutu sab'ata ayamin, sesungguhnya saya mati udah 7 hari. Wa mutu musyrikan, saya mati dalam keadaan musyrik.
kata jenazah. Saya mati udah 7 hari, kata jenazah. Saya mati dalam keadaan musyrik. Fa'udkhiltu fi sab'ati ardiyati minan nar. Dan saya dimasukkan, dicemplungkan fi sab'ati ardiyati, di dalam 7 jurang minan nari, di jurang-jurang neraka. Bersaksi, saya mati udah 7 hari, saya mati musyrik, saya orang kafir. Karena saya matinya musyrik, saya diceburin ke 7 jurang neraka. Fa'ana uhadirukum amma antum bihi fa'aminu billah. Fa'ana, maka sekarang uhadirukum, saya berikan peringatan kepada kalian, amma antum bihi fa'aminu billah, jangan sampai musyrik kayak saya. Fa'aminu billah, maka kalian kudu beriman kepada Allah Subhanahu. Ngomong itu jenazah dari saksi. Saya mati musyrik. Coba deh, ada preman, kemudian kita hidupin di masjid. Ada preman mati tuh, ya pas begitu mau disolatin, jangan sholatin dulu, kita hidupin dulu. Kira-kira gimana tuh orang? Kita hidupin, mau semarut. Sim terima kasih sim orang berlambutan tanah bangun, langsung ngomong, saya mati disiksa begini, insya Allah sekampul tobat. Ya, 2 hari tobatnya. Ya, jadi semua ini peringatan. Jadi saya mati musyrik dimasukkan ke jurang-jurang neraka. Kemudian jenazah ini juga bercerita. Apa cerita jenazah ini yang sudah bangun, menceritakan kehidupan dia dalam kubur? Ceritanya adalah, kita lanjutkan pada 2 pekan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Memang tafsir Amami saya bilang banyak ceritanya. Ini cerita masalah mayat aja banyak ini, sampai 4 lembar ini. Jadi sengaja ngaji subuh banyak ceritanya biar nggak ngantuk banget ya. Coba kalau ngaji subuh ngaji fikih, wah wassalam. Apalagi ngaji subuh ngaji tauhid, waduh kelewat. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit ilmu yang barokah, maslahat manfaat di dunia wal akhirat. Ya. Terima kasih kepada para donatur yang sudah menyiapkan jamuan sarapan kita. Mudah-mudahan semua para donatur diganti rezekinya dengan segala melimpah ruah di kemudian hari. Al-Fatihah. La